Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan pembacaan kitab Shahihul Adab Al-Islamiyah, atau adab-adab seorang Muslim yang didasarkan pada hadis yang sahih. Kita masih berada di dalam bab adabul masajid, atau adab-adab seorang muslim ketika dia pergi masjid, ketika di dalam masjid, atau ketika dia keluar pulang dari masjid. Kita kali ini masuk adab yang ke-11, yaitu adamul khuruj minal masjidi ba'dal adani ila li'udri. Tidak keluar dari masjid setelah dikumandangkan adzan kecuali karena ada udzur. Tidak keluar dari masjid setelah dikumandangkan adzan kecuali karena ada udzur. Fa fi sahih Muslim, di dalam kitab Sahih Muslim, an Abi Sya'sa Muharibi qala, dari Abi Sya'sa Muharibi. Abi Sya'sa Muharibi ini beliau seorang tabi'in dari Kufi, dan beliau termasuk tabi'in yang siqah. Beliau mengatakan bahwa sami'tu Aba Hurairah radhiyallahu anhu, beliau sedang mendengarkan sahabat Abu Hurairah dalam satu pengajian, dalam satu pelajaran. Karena dari Abi Sya'sa ini adalah murid dari sahabat Abu Hurairah. Nah, ketika itu sahabat Abu Hurairah sedang melakukan pengajian, sedang mengadakan pembelajaran bersama santri-santri beliau. Salah satunya adalah ini Abi Sya'sa Al-Muharibi ini. Abu Sya'sa Al-Muharibi mengatakan, saya mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu, wa ra'a rajulan yahtazu al-masjida kharijan ba'dal adan. Kemudian sahabat Abu Hurairah melihat ada seorang laki-laki bergegas pergi keluar dari masjid setelah dikumandangkan adzan. Jadi ketika ada pengajian, muridnya sahabat Abu Hurairah ini melihat ada laki-laki yang keluar dari masjid pada waktu itu muadzin sudah mengumandangkan adzan. Nah, kemudian di dalam riwayat lain masih dari ini ada tambahan, sahabat Abu Hurairah terus mengikuti pria tersebut dengan pandangan matanya sampai laki-laki tersebut keluar dari masjid. Kemudian setelah memastikan bahwa orang itu benar-benar keluar dari masjid, sahabat Abu Hurairah berkata, amma hadza faqad asa Abul Qasim. Apakah dengan seperti itu orang laki-laki tadi durhaka terhadap Abu Qasim? Abu Qasim adalah Nabi Muhammad SAW. Apakah dengan seperti itu, yaitu maksudnya adzan dikumandangkan hayya ala sholah, mari ayo kita sholat, malah ada laki-laki yang sebelumnya berada di dalam masjid, ketika sudah kumandang adzan malah dia justru keluar dari masjid. Apakah seperti itu? Dia mendurhakai Nabi Muhammad SAW, Abul Qasim. Itu yang menjadi dalil tentang larangan seorang itu keluar dari masjid setelah dikumandangkan adzan karena udzur. Kemudian Imam Nawawi mengatakan larangan di sini sifatnya makruh, bukan haram, makruh. Itu. Nah, kemudian pelajaran apa yang bisa diambil dari hadis ini, dari adab ini? Yang pertama, at-tahdhiru min adamil khuruji minal masjidi ba'dal adzan ila li'udrin. Peringatan agar kita tidak keluar dari masjid setelah dikumandangkan adzan kecuali karena kita memiliki udzur, ada alasan, kecuali karena kita memiliki alasan. Alasannya apa saja dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam Syarah Riyadhus Shalihin. Alasannya itu seperti buang air kecil, buang air besar, atau wudu, atau sakit yang mengharuskan seseorang itu dibawa pulang. Itu sakit yang mengharuskan dia dibawa pulang. Atau kalau kata Syekh bin Baz rahimahullah, seseorang itu ada tamu di rumahnya, kemudian dilapori orang rumah, Pak, Bu, ini ada tamu di rumah, ya, dia pulang dulu setelah adzan, kemudian setelah itu dia kembali lagi ke masjid. Itu. Atau kemudian dia adalah seorang imam di masjid lain. Jadi misal maghrib ada pengajian di masjid sebelah, imam di masjid A ini datang ke masjid B yang tempat pengajian tadi, kemudian setelah selesai pengajian masuk sholat isya, kemudian imam ini yang pengajian di masjid B ini kembali lagi ke masjid A. Nah, ini boleh, seperti ini boleh. Atau dia seorang muadzin,
di masjid lain. Jadi ketika misal ada pengajian habis maghrib misalnya, ada si muadzin ini sholat di masjid A, kemudian habis sholat di masjid A, kemudian dia ikut pengajian di masjid B, kemudian nanti setelah selesai pengajian waktu sholat isya, kemudian adzan, kemudian muadzin ini kembali ke masjid A untuk mengumandangkan adzan. Nah, seperti itu boleh. Itu termasuk udzur. Tapi kalau tidak ada udzur lainnya, itu tidak boleh, makruh. Kemudian di sini juga ada pelajaran kata Syekh Khalid Al-Jawhani, yaitu takrirul qaidati saddid dzara'i. Penegasan tentang adanya kaidah, rumus kaidah syaddid dzara'i. Syaddid dzara'i adalah menutup celah perbuatan yang bisa menghantarkan pada kerusakan atau bahaya. Menutup jalan yang bisa menghantarkan kepada bahaya. Misal seorang adzan, kemudian tiba-tiba dia keluar dari masjid. Itu perbuatan yang bisa menghantarkan pada keburukan. Apa keburukan itu? Satu, dia berpotensi meninggalkan sholat berjamaah. Dua, dia dengan pergi keluar dari masjid setelah adzan itu menyebabkan orang lain menggibah dia, mengatakan berpotensi orang lain itu berprasangka buruk tentang orang itu. Loh, itu kenapa? Sudah adzan hayya rasolah, kenapa orang itu malah justru keluar dari masjid? Itu maka ada kaidah syaddud dzara'i. Peluang perbuatan yang sebenarnya mubah yang bisa menghantarkan pada kerusakan itu dicegah. Kemudian pelajaran ketiga dari ini adalah masyru'iyati tabyinil munkari linnasi lil maslah. Kebolehan menjelaskan suatu keburukan kepada manusia demi maslahat, demi kebaikan. Bolehnya menjelaskan suatu keburukan, kemungkaran, menjelaskannya boleh kepada manusia, boleh menjelaskan kemungkaran kepada manusia agar ada kebaikan. Misal tadi sahabat Abu Hurairah sedang pengajian, kemudian adzan dikumandangkan, kemudian ada laki-laki pergi keluar dari masjid. Nah, sahabat Abu Hurairah mengatakan kepada di depan santri-santri beliau, apakah dengan seperti itu orang itu mendurhakai Rasulullah SAW? Abu Hurairah menjelaskan bahwa itu suatu keburukan, kemungkaran, dan menjelaskannya kepada santri-santri beliau agar santri-santri beliau itu tidak mengikuti perbuatan tersebut. Itu maksudnya. Kemudian pelajaran keempat adalah min kunya Nabi SAW Abdul Qasim. Di antara kunyah atau julukan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW yaitu Abu Qasim. Itulah mengapa salah satu nama yang kunyah yang kita tidak boleh memakainya adalah memakai kunyah Abu Qasim, karena itu adalah milik Nabi SAW. Kemudian pelajaran terakhir dari adab ini, hadis ini adalah al-hadsu alal amru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Anjuran untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Di dalam hadis ini ada anjuran untuk mengajak pada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Mencegah kemungkaran yaitu tadi seperti yang dicontohkan oleh sahabat Abu Hurairah, ketika ada kemungkaran beliau menjelaskannya kepada santri-santri beliau di depan orang banyak bahwa itu kemungkaran, agar maksudnya santrinya sahabat Abu Hurairah ini tidak mengikuti perbuatan tersebut. Apa? Yaitu keluar dari masjid setelah dikumandangkan adzan, kecuali kalau memang ada udzur. Udzurnya seperti apa? Wudu, buang air kecil, buang air besar, sakit yang mengharuskan dia dibawa pulang, atau ada tamu yang kemudian nanti dia yakin bahwa setelah menemui tamunya dia kembali lagi ke masjid, bisa kembali lagi ke masjid, atau dia seorang muadzin di tempat lain, di masjid lain, atau dia seorang imam di masjid lain. Demikian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.